disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Sama katakan, layak dipuji, layak disembah. Katakan, amin. Jangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Praise the Lord. Haleluya. Mari angkat suara berkata sama-sama. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Mari kita sama-sama. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Amin. We worship you. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Layak disembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji, layak disembah, dan kami sungguh mengagumi Engkau malam ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh Jesus, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan di atas segalanya, dan kami datang sujud menyembah kepadamu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Bersama katakan, hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, nama-Mu besar, Kau layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang kagum pada Tuhan katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib
mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat suaramu bersama, katakan, aku hormat akan Kau, aku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi ya Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Biarlah kami memandang kemuliaan-Mu, biarlah kami kagum kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Oh Jesus, kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami kagum kepada-Mu semua. Kagum akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau sampai selamanya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Doakan haleluya. Sungguh Tuhan, kami kagum kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus dalam hadirat Tuhan, sebab kami sangat merindukan Engkau malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tenggelam dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kau hadir di bait kudus-Mu ya Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama kita serukan. Haleluya Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat memenuhiku, hadirat penuhi baitmu, dan bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau yang kami rindukan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami lebih dalam lagi bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, hadirat Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sujud menyembah. Nalabayana bashe, haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan akan firman. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus, sepanjang hari Bapa melindungi kami, menjaga kami Tuhan dari segala keadaan kami ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus melalui urapan-Mu pada hamba-Mu Ya Yesus. dan serbunan ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Amin. Kami malam hari ini pun juga kami berdoa untuk para pendeta-pendeta hamba-hamba-Mu yang sedang memberitakan Injil Ya Yesus. pada orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa berkati mereka juga Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Tadi hamba baru kembali dari rumah sakit ya Tuhan. Ya Memeriksakan Yesus.
diri hamba ya Bapa. Bapa urapi tubuh hamba, urapi semua Ya kami Yesus. berada saat Amin. ini. Dengan segala penyakit yang kami alami ya Tuhan, Bapa Surgawi terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa dan salah kami yang kami perbuat dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Supaya ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan kepada Bapa di surga, di Elohim. Ya, Tuhan Yesus juga terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah sekali yang sudah dinaikkan ya. Pada malam hari ini luar biasa. Saya percaya kuasa Tuhan ada di sini. Bilang amin. Amin. Haleluya. Dan berapa banyak saudara siap menerima kuasa Tuhan malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama kita akan merenungkan ya akan firman Tuhan yang luar biasa malam ini. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melawat kita semua malam ini. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Apa, Ma? Enggak. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bersyukur bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini ya. Dan kuasa hadiratnya sedang bekerja menjamah kita semua. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita patut bersyukur hari ini Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mendoakan ayah mertua dari Bapak Hendro yang sedang dirawat ya di rumah sakit RSUD Sidoarjo. Dan tadi ketika saya ngecek, Pak Hendro berkata bahwa sudah ada kemajuan ayah mertuanya. Saya percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tuhan selalu mendengar doa umat yang datang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Ya. Malam ini saya percaya Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Bahkan dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupanmu. Dimanapun engkau berada saat ini, pastikan hadirat Tuhan sedang menghampiri engkau malam ini. Katakan amin ya. Meskipun engkau di rumahmu masing-masing, tapi aku berdoa hari ini kuasa hadirat Roh Kudus menjumpai engkau malam ini. Mari rasakan malam ini ada sesuatu yang sedang mengalir, sedang datang, dan sedang menyentuh hatimu. Sebentar ketika nanti saudara-saudara didoakan, pada saat namamu disebutkan satu persatu, dan seperti namamu disebutkan satu persatu, disitulah saudara imani kuasa Tuhan sedang menyentuh engkau, sedang menjumpai engkau, sedang mendatangi engkau. Ya, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga instant miracle. Jadi tidak pakai tunggu lama, Tuhan kerjakan cepat. Karena ada orang yang cepat meresponi hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Bilang amin. Rasakan sekarang. Hadirat Tuhan sedang mengalir malam hari ini. Buka hatimu sekarang. Lalu engkau mulai dengar firman Tuhan. Firman yang akan mengajarkan kita untuk kita bisa mengalami sebuah kemenangan dalam kehidupan ini. Haleluya. Terpuji Tuhan. Jangan lupa kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Karena doa tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan kita ada di mana-mana dan Dia ada saat ini di dalam kebaktian kita malam ini. Dia ada di hadapanmu dan pastikan Dia juga ada di depanmu. Bahkan Dia ada juga di dalam hatimu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan malam ini
berjudul Cara Tidak Terpengaruh Pribadi Orang Lain. Saudara kasih Tuhan, orang-orang seperti apa yang saudara tidak boleh terpengaruh dengan mereka? Orang-orang yang negatif, yang pesimis, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyesatkan, bahkan orang-orang yang selalu, Bapak Ibu sekalian, melakukan hal-hal yang jahat seperti orang fasik. Alkitab berkata the wicked. Nah, itulah Bapak Ibu, Tuhan mau engkau jangan terpengaruh dengan mereka. Dan nanti kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkahnya, cara-cara untuk kita tidak terpengaruh dengan orang lain, ya. Mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Nas Alkitab kita malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-42. Haleluya, haleluya. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki kembali lagi memperdengarkan ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 42 yang berbunyi, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Lihat, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian. Amin. Praise the Lord. Firman Tuhan ini berkata luar biasa, ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya sampaikan juga bahwa jangan kita melihat kekurangan si A, kekurangan si B, dia begini, dia begitu. Lalu kita mulai menjudge dia, menghakimi dia. Jangan, saudaraku, ya. Sementara kita nggak sadar bahwa kita juga orang yang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Nah, hari ini, saudara kasih Tuhan, kita belajar, saudaraku, sesuai dengan tema kita malam hari ini, terpengaruh, ya, pribadi orang lain yang seringkali menjengkelkan, yang seringkali menyakiti, yang seringkali mengecewakan, yang seringkali melukai, yang seringkali membuat engkau dalam keadaan susah dan sedih. Tuhan ingin malam ini engkau tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain, ya, itu secara negatif. Nah, tetapi kalau ada orang yang punya sesuatu bobot, sesuatu nilai, value, sesuatu yang positif, sesuatu yang patut dicontoh, diteladanin, kenapa tidak ambil belajar dari dia, saudaraku, ya? Dan kita tidak perlu menjudge dia, menghakimi dia, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku. Kita akan lihat bagian firman Tuhan ini luar biasa sekali. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melihat dan mengurusi kekurangan dan kelemahan orang lain. Itu semua adalah urusan Tuhan. Katakan amin. Orang itu lemah, dia punya kelemahan, punya kekurangan, dia punya keterbatasan, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita, ya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melihat dan mengurusi kekurangan atau kelemahan orang lain, saudaraku. Apakah itu orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, apakah itu suami kita, apakah istri kita, apakah itu anak kita, apakah itu orang tua, mertua, menantu, saudara, sahabat, kakak beradik, siapapun tidak ada yang sempurna. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Katakan amin, ya. Itu urusan Tuhan, saudaraku, ya. Saudara-saudara, itu semua orang adalah yang mengalami hal demikian. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah mendoakannya. Amin.
bukan ngurusi dia, bukan ambil ikut campur dalam urusan dia, saudaraku. Bukan kita ikut juga, saudaraku, melemahkan, menjatuhkan, ya, atau menceritakan kekurangan kelemahan, ya. Itu Bapak Ibu bukan contoh yang baik, saudaraku. Nah, hari ini mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita bercermin dulu, saudaraku. Apakah kita ini sudah sempurna? Apakah kita ini sudah suci? Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah layak di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi seseorang, bukan kita. Katakan amin. Nah, hal ini dapat kita baca, saudara-saudaraku, di dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-19 sampai 21. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, paling tidak saya menemukan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara, katakan cara apa, saudaraku? Cara tidak terpengaruh pribadi orang lain, ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang itu ada punya kekurangan, ada punya kelemahan, ada plus minusnya, ya. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, karena itu jangan kau terpengaruh dengan pribadi orang lain, saudaraku. Lihat dirimu sendiri. Supaya bisa upgrade dirimu, supaya bisa meningkatkan kapasitasmu, meningkatkan dirimu. Dengan setiap hari engkau berdoa, setiap hari engkau memuji Tuhan, setiap hari engkau membaca Alkitab, mencari hal-hal yang positif untuk membangun dirimu. Itu namanya orang yang positif. Amin. Saudara, kita akan lihat di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat ciri-cirinya, saudara. Dia orang tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain, itu siapa dia? Saudara, dia adalah orang percaya yang selalu apa, saudaraku? Ini dia, ya. Ciri yang pertama, dia adalah orang yang selalu siapkan hatinya untuk apa? Untuk dia mendengar perkataan firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang Tuhan perkatakan. Nah, kita lihat ini terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Dalam hal ini adalah Petrus dan Yohanes, ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Siapakah pribadi yang tidak terpengaruh, ya, dengan orang lain, saudaraku? Dia yang tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang menyiapkan hatinya. Hatinya harus disiapkan. Untuk apa? Hatinya disiapkan untuk mendengar perkataan firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Di sini Tuhan bilang kepada Petrus, dan hal ini terjadi, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Jadi Petrus harus siap, saudaraku, siapkan hati bahwa Petrus akan mati. Karena Yesus sudah berkata demikian. Dan memuliakan Allah, ya, saudaraku. Dengan kematian Petrus itu dia memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apakah Yesus kejam di sini? Yesus seolah-olah ingin membiarkan Petrus mati. Tidak, saudaraku. Karena memang suara kasih Tuhan, ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, dan kita sudah pelajari selaku dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus waktu bangkit ketemu dengan dia di Danau Galilea. Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya ini? Selaku, dan Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus yang sama. Dan itulah sebabnya Yesus menyatakan demikian. Dan Petrus harus siapkan hatinya untuk mendengar perkataan firman Tuhan. Dan dengan Petrus mati, saudaraku, dia mati dengan disalibkan, kepala terbalik, saudaraku. Yesus mati, disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah. Petrus terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi dengan cara matinya Petrus begini, Yesus bilang apa? Dia memuliakan Allah, saudaraku. Karena Petrus merasa bahwa dia telah mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, dalam kematian Yesus. Dia bilang, aku tidak layak mati seperti guruku, kepala di atas, kaki di bawah. Aku mati, disalibkan, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Jadi inilah saudaraku, Petrus, ya. Saudara terkasih Tuhan, luar biasa.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara jangan terpengaruh dengan pribadi orang lain, saudaraku. Apapun keputusan Tuhan kepada orang tersebut, saudara, itu adalah kehendak Tuhan baginya. Entah dia mati dengan cara apapun, itu adalah keputusan Tuhan. Ada orang yang mati karena penyakit, ada orang yang mati karena musibah, ada orang yang mati karena dia mencelakakan dirinya sendiri, dia bunuh diri, saudaraku. Nah, dengan matinya orang itu kan beda-beda, saudaraku. Tapi Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, jalan hidup seseorang. Karena itu jangan terpengaruh dengan pribadi orang lain. Masing-masing kita berbenah diri, masing-masing kita selaku mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah siap kalau suatu hari yang namanya ajal itu akan datang menjemput kita, saudaraku. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, apa yang akan terjadi setelah kebaktian ini selesai. Kita kan tidak tahu, saudaraku. Tapi yang kita tahu, kita siapkan hati kita, saudaraku, untuk selalu mendengar perkataan firman Tuhan. Menjadi sebuah persiapan. Persiapan apa? Untuk hati kita diisi dengan firman, hidup kita diisi dengan firman, roh kita, jiwa kita diisi dengan firman. Dan ketika kita ketemu dengan Tuhan, hati kita tidak kosong, jiwa kita tidak kosong. Kenapa? Karena sudah diisi dengan firman. Dan ini sangat membantu kita waktu kita ketemu dengan Tuhan. Kita dibersihkan, disucikan, dimurnikan Tuhan. Amin. Tapi bagi mereka yang tidak punya persiapan, itu sangat menyedihkan sekali. Mereka belum buat apa-apa untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka menyesal, mereka ketakutan. Mereka dalam keadaan dalam keadaan susah sekali. Kenapa? Karena mereka baru sadar ternyata waktu-waktu yang Tuhan berikan, mereka sia-siakan begitu aja. Mereka tidak mengisinya dengan firman Tuhan. Saudaraku, mau menyesal tapi sudah terlambat. Mau bertobat tapi sudah terlambat. Mau bilang Tuhan kasih kesempatan lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sudah tidak ada lagi waktu. Sudah tidak mungkin lagi kembali, saudaraku. Nah, mumpung Tuhan masih kasih kita kesempatan. Hari ini, saudaraku, jangan engkau terpengaruh dengan pribadi orang lain. Lalu kalau begitu aku terpengaruh dengan siapa? Terpengaruh, terpesona dengan pribadi Yesus. Yesus pribadi yang sempurna. Dia tidak ada cacat dan celah, tidak ada dosanya. Waktu engkau pandang Yesus, hatimu yang susah tidak susah lagi. Engkau pandang Yesus, engkau tidak akan lemah lagi. Engkau pandang Yesus, engkau tidak akan gampang putus asa. Kenapa? Karena engkau tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain. Ya, engkau cuma lihat Yesus. Waktu engkau melihat Yesus, hatimu terhibur. Waktu engkau melihat Yesus, engkau punya pengharapan. Waktu engkau melihat Yesus, engkau tahu engkau punya masa depan. Katakan amin. Ini hal yang pertama ya. Jadi baik Pak, waktu kita hidup, waktu kita mati bersama dengan Tuhan. Semua itu ada jadwalnya, saudaraku. Semua sudah dijatah ya. Kalau surat keputusan SK sudah turun dari sorga, tidak bisa bilang Tuhan nanti dulu, aku belum siap. Siap tidak siap, waktunya akan datang. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Ya, jangan takut dengan yang namanya kematian. Kematian itu hal yang pasti. Mendatangi siapa aja, tidak bisa dicegat, tidak bisa diprediksi, saudaraku. Saudara, kematian itu sangat dekat dengan kita. Karena itu jangan kau takut mati. Orang yang takut mati itu karena dia tidak punya persiapan. Orang yang takut mati karena dia merasa dia masih berdosa. Dia takut ketemu dengan Tuhan. Tapi ke orang yang setiap hari isi dirinya dengan firman Tuhan, wow, itu adalah hal yang membahagiakan ya. Saya berdoa supaya semua kita ini orang-orang yang punya persiapan, kita cinta Tuhan. Orang tidak cinta Tuhan, kau cinta Tuhan. Orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang tidak beribadah kepada Tuhan, kau beribadah kepada Tuhan. Orang tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga pada hari itu tiba, hari di mana Tuhan memanggil engkau pulang, engkau tidak takut, engkau tidak khawatir, engkau tidak menyesal lagi. Karena engkau tahu bahwa kesempatan engkau hidup, engkau sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Haleluya. Soal yang kedua, pribadi yang tidak terpengaruh dengan orang lain ya. Tidak terpengaruh dengan pribadi yang lain itu siapa? Yang kedua, dia adalah orang yang 20 Pak John. penuh dengan sukacita. Bagaimana Pak Frans? Oke. Saudara saya Naik Tuhan. lagi Pak. Ya. Ya. Sudah bisa ya? Oke. Sudah. Oke, baik. Saudara kasih Tuhan, jangan terpengaruh dengan pribadi orang lain. Nah, siapa yang tidak terpengaruh dengan orang lain? Dia adalah orang yang penuh sukacita
Ketika dia melihat orang yang dikasihi Tuhan itu tetap setia mengikut Yesus. Wow, ini luar biasa. Nah, kita lihat ini tentang Petrus dan Yohanes ya, dua murid Yesus. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20 yang berbunyi, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ini Petrus tanya. Petrus tanya kepada Yohanes bahwa Yohanes ini tanya kepada Yesus, siapa yang menyerahkan Yesus? Karena mereka penasaran, Yesus bilang seorang dari kamu akan menyerahkan aku, dan murid-murid penasaran. Petrus kode kepada Yohanes, coba tanyakan kepada guru, siapa yang akan menyerahkan dia? Dan pada akhirnya ketahuan, yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus, yang menyerahkan Yesus. Ya, jadi mari kita lihat saudara-saudara, dalam kita mengiring Tuhan ini ada banyak hal yang terjadi, membuat kita bisa susah, membuat kita bisa sedih, membuat kita bisa takut, membuat kita bisa putus asa. Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan orang lain. Hari ini pribadi yang tidak terpengaruh dengan orang lain, dia punya ciri yang kedua, yaitu dia selalu bersuka cita. Kapan? Ketika dia melihat orang yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, orang yang dikasihi Tuhan itu tetap setia mengikut Yesus. Oh Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita begitu bersuka cita hatinya ketika dia melihat engkau tetap setia iring Tuhan. Sementara orang lain tidak setia iring Tuhan, engkau tetap setia iring Tuhan. Meskipun Tuhan tahu engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah, beban berat, kesesakan, penderitaan, air mata, sakit penyakit, engkau mengalami tekanan yang berat dalam kehidupan ini, tapi engkau tetap setia iring Tuhan. Nah, Tuhan begitu bersuka cita melihat komitmen saudara, kesetiaan saudara luar biasa sekali. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga bersuka cita ketika melihat Bapak Ibu sekalian, saudara dari berbagai tempat, engkau bisa kumpul di sini, engkau bisa ikut sama-sama, kita sama-sama maju, sama-sama setia, sama-sama belajar, sama-sama saling membangun, menguatkan, saudaraku. Itu saya sebagai hamba Tuhan juga bersuka cita, seperti Petrus bersuka cita ketika dia melihat Yohanes, murid yang dikasih Yesus tetap setia. Wow, luar biasa. Amin. Dan Bapak Ibu juga sekalian, pasti juga saudaraku, juga melihat saya yang begitu juga setia melayani saudara-saudara sekalian, ya, melayani Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan melayani saudara-saudara dengan setiap hari, baik pagi maupun malam, memberikan makanan rohani, Bapak Ibu, itu juga menambah sukacita bagi saudara sekalian, ya. Nah, kita saling, saudaraku, sukacita kita ada di sini. Ketika kita saling bertemu, kita lihat, wow, ada Bapak Frans Angki, ada Bapak Darmawan Lim, ada Ibu Lydia Eka, ada Ibu Elis Atta, ada Ibu Indriani. Koordinator kita malam ini ada Ibu Jajuk, Eliwatu Koswandi, ada Bapak Lubis, Romli Halomuan Lubis. Ada siapa lagi, saudaraku? Malam ini ada Ibu Keisha Willy Chan dari Hong Kong. Wow, ada Bapak Lukas Krisnanto, ada Ibu Marta, ada Ibu Sinta, ada Ibu Weli Hukubun, ada anak-anak Yohan Cindy James. Wow, ini menambah sukacita kita, saudaraku. Saudara-saudara, sukacita itu mempercepat proses kesembuhan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, saudaraku. Kalau engkau susah terus, engkau sedih terus, itu memperlambat proses kesembuhan dalam tubuhmu. Makanya supaya engkau bisa dapatkan obat mujarab dari sorga, yaitu sukacita, ayo kumpul setiap hari. Kita saling melihat, oh ada teman kita di sana, begitu setia, aku juga setia. Oh ada hamba Tuhan yang setia, aku juga mau setia. Ada umat Tuhan yang setia, aku juga mau setia. Wow, Ibu Jajuk, Eliwati sudah kirim chat. Amin. Nah ini menambah sukacita kita. Dan saya percaya malam ini ketika sukacita itu di hati kita, percayalah mujizat ajaib pasti terjadi dan sudah terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang luar biasa, saudaraku, dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Rahasia kalau orang bersukacita, doanya itu paling cepat dijawab Tuhan. Doanya itu mujarab, doanya itu manjur. Kenapa? Karena hatinya bersukacita, bukan karena melihat orang lain mengalami
musibah lalu kita bersuka cita. Bukan karena itu. Kita bersuka cita karena Tuhan baik kepada kita. Kita bersuka cita karena melihat teman kita begitu setia. Kita melihat teman kita begitu taat melakukan firman Tuhan. Meskipun kita tahu dia dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah beban berat. Tapi dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mundur. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia. Nah, itu menambah sukacita kita. Dan siap-siap kalau kita bersuka cita, pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia, tidak ada bagi yang mustahil bagi Allah dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada mustahil. Katakan amin. Ini yang kedua ya. Mari kita lihat yang ketiga. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Ya, saudara-saudaraku, siapakah pribadi yang tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain? Yang ketiga, saudaraku, dia adalah orang yang selalu apa, saudaraku? Selalu berfokus, katakan fokus. Berfokus pada Tuhan Yesus tanpa apa, saudara? Tanpa sibuk mengurusi masalah orang. Nah, orang yang suka sibuk mengurusi masalah orang itu orang yang kepo, ya. Orang yang dia mencari hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Ngurusi masalah orang ngapain, saudaraku? Itu bukan bagian kita. Amin. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 21. Yohanes 21 ayat 21 yang berbunyi, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ketika Petrus melihat murid itu, yaitu Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia, yang akan terjadi dengan Yohanes? Dan ini bukan urusan Petrus, ini urusan Yesus. Yohanes mau hidup sampai Tuhan Yesus datang, itu urusan Yesus, bukan urusan Petrus. Memang Petrus ingin tahu, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat yang ketiga, jangan terpengaruh dengan pribadi orang lain, saudaraku. Itu dia adalah orang yang selalu berfokus ya pada Tuhan Yesus. Jadi fokus hidup saudara itu hanya kepada Tuhan. Kalau engkau cuma fokus kepada masalah orang lain, kelemahan si A, kelemahan si B, kekurangan si A, kekurangan si B, saudara, engkau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Itu bukan level kita, itu bukan bagian kita, saudara-saudaraku. Tugas kita mendoakan mereka. Katakan amin. Nah, dari 3 rahasia iman ini kita sudah belajar ya. Saudara-saudara, temanya apa tadi, saudara-saudaraku? Temanya tadi apa, saudara-saudara ya? Yaitu cara untuk tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain. Ya, itu ada 3 ciri. Ciri yang pertama, siapkan hati mendengar firman. Ya, hati harus disiapkan dengar firman. Yang kedua, yaitu miliki sukacita melihat orang lain yang dikasih Tuhan tetap setia. Lalu yang ketiga, selalu berfokus pada Tuhan Yesus ya, tanpa sibuk mengurusi masalah orang lain. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini dia, saudara. Hasil yang pertama, oke, mari kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tetap setia ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Itu bagi orang yang taat pada firman, karena dia tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain. Kita lihat ayatnya, Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19 berbunyi, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi orang-orang yang tidak terpengaruh dengan pribadi orang lain, yaitu dia adalah orang yang apa, saudara-saudara, orang percaya yang taat, tetap ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Ya, kita sudah bicarakan yang lalu, kita Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan memberikan engkau hidup yang kekal, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan sekedar masuk surga, tapi dapat reward, dapat hadiah, yaitu mahkota kehidupan di atas kepala kita. Wah, suatu hari ketika kita di surga, kita saling berpandangan, kira-kira siapa nih di antara kita yang punya mahkotanya paling banyak, mahkotanya paling gede? Kita tahu jawabannya, itulah orang yang setia. Katakan amin ya. Jadi tidak ada hasil yang mengkhianati kesetiaan saudara. Kesetiaan saudara tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan sudah sediakan upah kita di sorga. Amin. Kau setia beribadah, setia melayani, setia berkorban, setia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu semua ada
pahalanya, ada hadiahnya, ada bonusnya, ada saudaraku mahkota yang Tuhan sediakan ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya tahu siapa yang menjual Yesus. Alias apa? Pengkhianat, yaitu Yudas. Mari kita lihat. Yohanes pasal 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20 yang berbunyi, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Siapa dia? Ini adalah Yudas ya. Waktu Petrus dia kode kepada Yohanes, tanyakan kepada guru, tanyakan kepada Yesus, siapa dia yang menyerahkan Yesus? Dan kita tahu sama-sama akhirnya kedoknya terbongkar. Dia adalah Yudas Iskariot. Ya. Saudara kasih Tuhan, bau sampah itu biar ditaruh di tempat yang tersembunyi, pasti kecium baunya. Bau yang menyengat pasti kecium bau busuknya. Sebab itu sampah-sampah ini perlu dibuang jauh-jauh. Jangan simpan sampah itu di dalam kamar pribadi kita. Karena itu akan membuat kita tidak nyaman untuk menghirup oksigen yang segar. Kita akan tersiksa dengan bau yang tidak sedap, bau yang busuk, bau yang menyengat itu, saudaraku. Akan menyiksa, saudaraku, akan panca indera kita, saudaraku. Terutama alat penciuman kita, saudaraku. Nah, sama dosa apapun, jangan dibiarkan, jangan disimpan, dibuang semuanya. Supaya engkau bisa beroleh kelegaan, engkau bisa bernafas lega, engkau bisa menikmati hidup dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia luar biasa ya. Mari kita imani malam ini. Dia tidak mencampuri akan masa depan orang. Masa depan orang itu bagaimana dia tidak ikut mencampuri. Itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 21. Yohanes 21 ayat 21 yang berbunyi, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Demikian. Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Petrus ingin tahu gimana nasib Yohanes ke depan. Bagaimana masa depan Yohanes. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang percaya taat pada firman. Dia tidak ikut campur, tidak mencampuri masa depan orang lain. Tuhan sudah merancangkan masa depan seseorang itu menurut kehendak Tuhan ya. Dan saya berdoa semua kita, Tuhan sudah menjanjikan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan ya. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang suka damai, Alkitab berkata ada masa depan. Tapi kalau orang tidak suka damai, dia suka berseteru, sudah bisa dipastikan kebalikan dari itu, tidak akan ada masa depan. Mari kita menjaga hati kita lebih mencintai Tuhan dan mencintai orang-orang di sekitar kita ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua pada malam ini dan sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Yaitu Bapak Darmawan Lim dari kota Medan akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semua. Ya, salam Pastor, salam teman-teman semuanya. Ya, shalom. Ya, mari kita doa sedang mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu itu menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadi terang dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar firman Tuhan itu kami bisa belajar Bapa untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Mampukan kami juga belajar Bapa untuk taat dan setia kepada firman. Ya, Yesus. Tuhan Yesus, bawalah kami Tuhan untuk menikmati terang firman-Mu setiap hari. Bawa kami untuk menikmati terang kasih-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih.
Kami juga mau belajar Bapa, agar seluruh kehidupan kami yang kami jalani, proses kehidupan yang kami lewati, kami mau sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu, berserah penuh kepadamu, bersandar kepadamu. Kami juga mau hidup sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan Yesus, tuntunlah kami Bapa, pimpin dan Ya, bimbing kami, agar hari-hari perjalanan kehidupan kami, Tuhan, pakailah kami, Tuhan, semua yang ada ikut ibadah online malam hari ini, urapi kami Bapa, sehingga menjadi alat-Mu Tuhan, dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Dan semua yang kami lakukan, kerjakan, usahakan, kami menjalaninya dengan penuh sukacita, dan damai sejahtera penuh di dalam Kristus Tuhan. Dan mampukan kami juga belajar bersyukur Tuhan, dalam setiap hal, setiap proses kehidupan kami, dan setiap apa yang kami dapatkan. Mampukan kami mengucap syukur Tuhan, dalam segala hal. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, malam hari ini Tuhan, kami juga mau belajar Bapa, dan untuk sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan, mengajari kami Bapa, mengerti Tuhan hari demi hari, apa yang harus kami lakukan, kerjakan, apa yang harus kami jalankan, supaya semuanya bisa kami jalankan seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Bapa, Pastor John Sarbunan, bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan yang baik Tuhan. Tuhan urapi pakai Pastor John lebih lagi Tuhan dalam pelayanan dan penginjilan. Bawalah Pastor John Bapak kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam masa depan penginjilan dan pelayanannya. Kami percaya Bapak, berkat-berkat Raja ada dalam kehidupan Pastor John, dan semua kehidupan yang dijalaninya. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi semangat. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat kami, teman-teman kami semua yang ikut ibadah online ini. Tuhan berkati kami semuanya Bapak. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, mampukan kami juga belajar Bapak, senantiasa memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Dan mampukan kami juga Bapak, untuk bisa belajar sedikit demi sedikit Tuhan, walaupun tugas ini berat Bapak, untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Amanat agung-Mu Tuhan, yaitu menyampaikan Injil keselamatan Bapak kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, sehingga anugerah keselamatan dari Kristus tersedia bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, memohon, kami meminta kepada Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan yang sudah mendoakan ya firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum nanti kembali kepada host, yang lalu Bapak Ibu, Ibu Lydia Eka sempat bertanya kepada saya tentang minyak gaharu dan minyak mur itu ya. Jadi saya merasa ini saya berhutang. Jadi hari ini saya mau membayar hutang saya dulu. Karena saya bilang saya tidak mau menjawab ya. Saya harus pelajari dulu, saya harus punya riset dulu, saya harus memahami dulu supaya saya bisa memberikan jawaban yang pas ya. Oke, dan hari ini Bu Lydia Eka sudah siap ya? Saya mau memberikan jawabannya untuk Ibu Lydia Eka. Haleluya. Oke, itu terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Lydia Eka yang lalu tentang apa yang dibawa oleh Nikodemus. Dia bawa itu kan ada minyak gaharu dan minyak mur ya, saudara. Mari kita lihat minyak gaharu dan minyak mur 50 kati yang disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 39 ya. Ini yang menjadi persembahan Nikodemus ya. Ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam konteks, ini kan konteksnya kisah pemakaman Yesus waktu Yesus kan digantung di kayu salib dan Yusuf Arimatea minta supaya Yesus itu diturunkan dan dibawa di kuburan yang sudah disediakan oleh Yusuf Arimatea ya, saudaraku. Nah, minyak gaharu ini digunakan untuk mengurapi tubuh Yesus ya. Itu sebelum Yesus dikubur. Itu minyak gaharu gunanya itu, kegunaannya untuk mengurapi ya. Jadi minyak dipakai untuk mengurapi tubuh Yesus sebelum dikubur. Sementara minyak mur yang 50 kati atau disebut juga dengan nardo murni ya, itu disebut minyak nardo murni. Ini digunakan oleh Maria Magdalena ya, saudara Lazarus
Masih ingat ya yang sering saya sampaikan Maria Magdalena bahwa minyak narwastu itu terbuat dari minyak mur, saudaraku. Nah, ini saudara kasih Tuhan, dia bawa untuk mengurapi kaki Yesus ya, saudaraku. Dan penggunaan minyak-minyak ini, baik itu minyak gaharu dan minyak mur, dianggap sebagai tindakan penghormatan dan penguburan yang khusus. Penghormatan kepada siapa? Yaitu kepada Yesus ya. Dan penguburan yang khusus kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, mari kita perhatikan tentang yang Ibu Lydia tanya tentang kati. Soal kati itu adalah sebuah unit pengukuran yang digunakan pada masa lalu, termasuk di zaman Alkitab, saudara. Itu sudah digunakan tentang ukuran yang namanya kati ini, saudara. Ya. Untuk mengonversi 50 kati menjadi kilogram, kita perlu tahu berat satu kati dalam kilogram. Saudara, dan ini saya coba tadi hitung ya, saudaraku. Nilai yang pastinya itu bervariasi tergantung pada daerah atau masa sejarah tertentu. Tetapi secara umum, ya ini secara umum sebagai standar saja, saudara, itu satu kati itu setara dengan sekitar 0,6 kilogram. Jadi kalau 50 kati itu sama dengan 30 kilogram. Ya, Bapak Ibu jelas di sini ya. Kalau 50 kati, 50 kali 0,6 itu sama dengan 30 kilogram. Tadi coba saya hitung, oh ya, itu takarannya itu disebutkan jelas. Jadi satu kati itu sama dengan 0,6 ya kilogram. Jadi kalau 50 kati dikalikan aja 50 kali 0,6 itu jatuhnya 30 kilogram. Ya, sampai di sini jelas Bu Eka? Jadi saya berharap sudah terjawab ya. Jadi minyak yang dipakai ini tujuannya untuk ini mengurapi Yesus. Jadi yang satu minyak gaharu dipakai untuk yaitu meminyaki mayat Yesus yang akan dikuburkan sebelum dikuburkan, itu minyak gaharu. Ya, minyak mur ini dipakai untuk Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus. Nah, ini menjelang Yesus akan mati. Jadi kita tahu bahwa dia lahir di Bethlehem, itu 3 orang Majus membawa persembahan ya, persembahan mereka berupa apa saudara? Emas, menggambarkan Yesus sebagai raja ya. Emas karena emas itu sesuatu yang murni, menggambarkan Yesus sebagai raja. Lalu kemudian mur itu menggambarkan Yesus sebagai seorang imam besar yang melayani, imam besar yang agung. Jadi ketika imam besar itu dia akan masuk ke dalam ruang kudus, dia membawa persembahan-persembahan. Nah, itu berupa doa-doa dupa, itu minyak mur, itu bau yang begitu harum sekali, saudaraku ya. Dan itu yang dilakukan oleh Maria sehingga membuat bau di ruangan Yesus berada harumnya begitu luar biasa. Sampai Yesus bilang di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama Maria akan selalu diingat. Lalu kemenyan. Kemenyan ini adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi, untuk mengolesi orang, mengawetkan mayat ya, supaya mayat itu tidak cepat busuk. Itu minyak yang satu lagi, kemenyan itu saudaraku. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dipakai ya, jadi emas, mur dan kemenyan. Jadi saya hari ini Bu Lydia Eka, saya sudah menjawab pertanyaan Ibu yang lalu. Jadi oke, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lagi silakan bisa menanyakan ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau belum, saya pelajari lagi. Oke, gimana Bu? Dan saya mau tanya, kemenyan apakah sama zaman sekarang juga ada kemenyan loh, Pak John? Ya, kemenyan. Ya, ada. ya kemenyan itu kan dipakai Apa sama? untuk ini. Ya, kemenyan itu sama untuk dupa ya, dupa yang dipakai. Kalau kita lihat ini kebanyakan di gereja Katolik itu kan, kalau pastor itu dia bawa itu ya, ada abu itu ya, asap itu, kemenyan itu untuk persembahan, bau-bau yang menyenangkan hati Tuhan, kemenyan. Ya, sementara minyak mur ini dipakai untuk mayat, untuk mengawetkan mayat. Ya, dan terbukti itu sudah dilakukan oleh Maria Magdalena, dan sebetulnya Maria Magdalena lakukan itu, sebetulnya itu sudah mengisyaratkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Dan sebelum Maria Magdalena lakukan itu, orang-orang Majus juga sudah lakukan itu. Jadi Yesus lahir,
itu menunjukkan bahwa dia akan mati di kayu salib, ya. Dia mati di kayu salib dengan cara yang demikian, sehingga dia mati untuk menyelamatkan kita semua. Jadi semua itu ada maknanya. Ya, tentang apa ukurannya itu semua itu sudah ada, ya, sudah ada maknanya tersendiri. Ya. Sampai di sini Kalau selumbar itu apa artinya, Pak John? Selumbar tadi itu apa artinya? oh, Tadi? selumbar, ya, selumbar mata di depan mata, ya. Itu selumbar di depan mata. Itu tidak kita lihat, tapi baru di depan mata kita tidak sadar. Saudara, itu nanti saya pelajari lagi, ya, nanti supaya kita bisa memahami lebih jelas. Jadi ini anggaplah PR yang kedua, ya, Bu Lydia Eka. Jadi selumbar ini kalau semacam kita bahasa sehari-hari sederhananya itu seperti selumbar apa itu? Seperti itu Selumbar. apa? Ya, lada, selumbar apa, Pak? Ya, itu lada atau jintan, ya, itu selumbar. Semua itu kan kecil, sebetulnya kecil. Itu kita lihat di depan mata orang lain di depan kita. Padahal di depan mata kita, balok yang di depan mata kita yang besar, kita nggak lihat. Nah, jadi itu nanti dia punya pelajaran tersendiri, nanti saya pelajari lagi Bu Eka. Jadi ini tidak apa-apa, ini supaya mendorong kita, supaya kita lebih banyak menggali Alkitab ini, supaya kita punya jawaban yang tepat, ya. Tidak asal sekedar menjawab, seperti itu. Oke. Jadi itu nanti PR lagi ya Bu Eka, ya. Ya, Pak Oke, John. apa-apa. Pak John. Ini bagus Bu. Ya. Pak John, tadi Ya, silakan. firman Tuhan itu memang luar biasa, Pak John. Oh ya. Apa yang terjadi sebentar lagi itu kita memang nggak tahu. Contohnya ponaannya Ya. Pak John itu, ya kan siapa, Lydia, ya, meninggal duluan. Ya. Iya kan, waktu itu saya sempat terkejut dan nggak percaya. Usianya kan masih muda ya Pak John, ya, 20 lebih Ya. kalau nggak salah itu. Saya terkejut karena apa? Sebelum 1 minggu sebelumnya kan, waktu itu kan kontak-kontakan kan Pak John, ya, mau ikut retreat itu lah Pak John. Ya. Aku tahu Ya. sudah Ya. dipanggil sama Tuhan. Ya namanya manusia kita itu harus siap-siap dulu, ya, karena apa yang terjadi sebentar lagi memang kita itu nggak tahu. Jadi kita itu Tuhan tidak memandang usia kita. Waktu Lydia meninggal itu, waktu saya di Adiasa, saya kan senang mempelajari orang-orang yang sudah meninggal gitu itu. Kemudian wajahnya itu bagaimana. Nah, semasa hidup itu, ya, manusia itu kalau kalau kita itu jahat gitu, itu perangainya beda loh Pak John. Ataupun misalkan kita tidak pernah memberikan persembahan kepada satu gereja misalkan gitu, ya, di mana kita itu bertumbuh di tempat itu gitu loh intinya. Kita nggak pernah memberikan, itu nanti hitungannya itu sendiri loh Pak John. Ternyata waktu meninggal itu wajahnya itu kelihatan loh Pak John. Benar, ini saya senang sekali mempelajari wajah-wajah orang yang sudah meninggal. Di antaranya saya kan pernah itu, ya, waktu ponakannya Pak John meninggal itu kan, waktu itu kan semestinya besoknya saya nggak ikut pergi ke makam, tapi karena saya punya perasaan kok kepingin sekali melihat wajahnya gitu loh. Ternyata dia itu tenang gitu kayaknya. Dan walaupun dia itu mengeluarkan ini hidungnya itu sudah umum, ya, mungkin sakit dari dalam hidungnya atau dari mulutnya gitu. Kemudian saya minta izin sama suaminya, Rian, ya. Rian, saya minta izin ya, soalnya ini kok saya punya beban untuk darah yang keluar dari hidung gitu. Kemudian Rian, iya, oke. Kemudian sambil saya bisikin gini, udah ya Lydia, sudah ya, udah hidup tenang di sana, saya bilang gitu. Nah, enak gitu rasanya, wajahnya itu enak sekali. Makanya kita itu harus siap-siap semasa kita itu hidup, ya, selain jangan jahat, jangan hitung-hitungan, maksudnya hitung-hitungan kita tidak pernah memberi persembahan gitu loh. Lah itu Tuhan itu tahu loh. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi dari wajahnya itu rasanya beda, ya. Kalau melihat orang meninggal itu wajahnya gimana gitu, itu kadang-kala itu perasaan
ya mungkin ini peka ya, ini satu apa peka ya, di saya mungkin peka ya. Oh orang ini waktu semasa hidup itu begini. Nah dari situ mari kita bersama-sama untuk hidup apa membagi pengalaman ya supaya kita itu tahu bahwa manusia ini hidup cuman sementara. Itu aja Pak John. Terima kasih tadi sudah dijawab mengenai Ya, pertanyaan saya. Tuhan memberkati Pak John. amin. Oke. Haleluya. Untuk Amin. pertanyaan Ibu ini saya langsung jawab saja ya. Ini setelah saya melihat ini referensinya tentang kata selumbar ini ya terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 29 ya. Ini kata selumbar ini merujuk kepada benda apapun yang sangat kecil. Jadi itu memang bendanya kecil sekali ya, seperti biji apa itu lada atau biji apa sih namanya tuh yang bumbu-bumbu dapur itu ya. Seperti apa itu jintan ketumbar itu ya. Nah, itu ya Ketumbar. betul. Jadi kata selumbar itu merujuk pada benda apapun yang sangat kecil. Ini bisa serpihan kayu, bisa juga serpihan kayu itu bisa disebut selumbar. Sedangkan kata balok itu merujuk kepada kayu yang besar, bukan sekedar potongan kayu yang berukuran kecil atau sedang. Jadi ini kata selumbar itu seperti itu Bu Lydia Eka yang saya lihat di dalam referensi Alkitab ini ya, itu merujuk pada suatu benda yang sangat kecil. Jadi seperti biji-bijian yang dipakai bumbu-bumbu di dapur itu yang tadi sudah disebutkan Ibu Weli ya, seperti jintan, ketumbar, dan lada, dan lain sebagainya. Nah itu. Ya demikian Bu Lydia Eka. Ya, ya Pak John, terima kasih. Oke, itu di dalam Injil Ya, Matius terima ya, kasih 7 Pak ayat John. 1 sampai 29. Ya, Oke. Tuhan berkati terima kasih, Pak sekali. John. Haleluya. Oke, Ya, kembali kepada makasih. host kita malam ini. Tuhan berkati, Bu. Ya, makasih Pak John. Ya. Ya, terima kasih Haleluya. kepada Amin. Pak John Ya. yang akan membawakan firman ini yang luar biasa ya. Kita jangan pengaruh pada orang lain ya. Kita harus mendengar perkataan hati ya dengan firman Tuhan ya. Hati kita harus mendengar dengan perkataan sesuai dengan firman ya. Dan kita harus bersukacita. Ada lagi yaitu fokus pada Tuhan dan tidak mencampuri urusan orang lain ya. Maksudnya kita tidak usah ikut urusan orang lain, biarkan orang lain apapun permasalahannya, kita harus nggak boleh ikut campur tangan. Dan kita harus taat dan setia ikut Yesus sampai akhir hidupnya, sampai Maranatha. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak John. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Angki dan Bapak Darmawan yang telah mendoakan doa firman Tuhan pada malam hari ini untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan juga terima kasih kepada tadi yang membantu Pak John untuk membacakan firman Tuhan. Pak Angki ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini dan percaya ya, mujizat Tuhan masih ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan selalu menolong kami semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Tuhan selalu memberkati. Dan selanjutnya yaitu juga terima kasih kepada Bu Eka ya tadi yang telah untuk memberi pertanyaan kepada Pak John, dan Tuhan memberkati Pak John telah menjawab pertanyaan itu luar biasa ya. Tuhan memberkati Bu Eka, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan terima kasih. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Indriani. Pada waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Ya, Tuhan. shalom Pak Lukas. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi LCC. Haleluya.
Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan nada yang semangat sekali. Terberkati Pak Lukas. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukas yang menaikkan doa profetik. Betul ya, semangat sekali ya, luar biasa. Tuhan memberkati Lukas, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Oma Nana dan Kristia. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua, Jayapura, Papua. Kami persilakan Bu Weli. Ya, makasih Bu Henry. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah
di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 September 2023, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosaling di Jerman. 30 September 2023, Evangelis Dr. Anda Adelce, GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silustuwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu kami kembalikan Ibu Indri. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin, Bapak Pendeta, makasih. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bu Weli sehat selalu bersama keluarga dan memberkati. Dan selanjutnya kami selaku koordinator dan host mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Percaya ya, masih ada mujizat Tuhan. Percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan cukupkan, yang mengenai masalah Tuhan selalu bukakan masalah satu demi satu. Terima kasih Bu Weli, Pak Darmawan, Bu Hana, Bu Jaju, sehat selalu. Ya, Bu Eka, Pak Fran Angki, Pak Lukas, terima kasih juga. Bu Sinta, ya, Jim, ya, Pak Lubis, ya, Johan, ya, juga ya, Ibu Kesia Wilican, terima kasih atas kehadirannya. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan ya, jerih payahnya tidak sia-sia. Dan kita tetap setia sesuai dengan firman Tuhan. Malam hari ini kita tetap setia ikut Yesus sampai akhirnya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memanggil kita ya. Kita belum tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan ya. Kita juga tidak tahu dan kita harus siap menerimanya Tuhan kapanpun Tuhan panggil ya. Dulu saya pernah sakit itu saya nangis terus di rumah sakit waktu saya SMP ya. Saya kena depresi, saya takut mati. Saya takut mati karena saya itu juga masih muda, juga orang masih muda kan harus banyak cita-cita ya, kita cita-cita ingin punya apa, pengen punya jodoh, kok Tuhan kalau mati gimana, saya itu nangis terus di sakit. Tapi sekarang setelah saya dengar firman, saya siap melakukan apapun, kapanpun. Saya sudah bilang, aku kok enggak, saya malah dosa terus sama nanti kalau jam malah Tuhan yang bagus baru kita selalu
gitu sama Mak. Kadang-kadang dia kesel, capek, tapi Malik itu kuat orangnya, tetap setia dan berdoa selalu. Pak Jon tahu ya Malik itu doa terus ya. Tuhan memberkati Malik ya, meskipun dia anaknya itu jarang menghubungi dia. Saya sudah bilang Malik nggak usah lihat dari manusia. Malik lihat saya aja, anggap saya seperti anak saya ya anggap seperti cucunya Malik. Malik yang penting Malik setia sama Tuhan dan banyak bertobat. Saya selalu begitu sama Malik ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jon. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Besok kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Dan kami kembalikan kepada PS Jon Sambunan MA untuk doa berkat. Persilakan Pak Jon. Oke, praise the Lord. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama malam ini ya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, kami akan mengakhiri kebaktian pada malam ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Engkau sudah hadir malam ini dan Engkau sudah melawat anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah. Semua yang terlibat dalam ibadah malam ini, mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mau berdoa dalam nama Yesus. Ibu Jajuk, Tuhan berikan Engkau kesembuhan malam hari ini ya. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, ketika saya menyebutkan namamu, Engkau mengimani bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu, aliran kesembuhan sedang menjumpai engkau, sedang merapat, sedang mulai masuk dalam tubuhmu. Yakin ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Dan ketika saya menyebutkan nama saudara masing-masing, di saat engkau mendengar itulah iman berkata, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam nama Yesus, Pak Lukas, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Jajuk Eliwati, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk anak Arsenio juga, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Engkau tidak akan muntah-muntah lagi, engkau sehat, engkau sembuh. Pak Darmawan Lim, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Atas istrimu juga Ibu Selvi, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Dalam nama Ibu Lydia Aika, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Indriani, Male dan ibunya juga calon menantunya Christian, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Lubis, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Juga untuk anakmu yang bungsu yaitu Karen, juga akan bicara lancar dalam nama Yesus. Dia berkomunikasi dengan baik. Engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Kesia Winnie Chan yang ada di Hong Kong, engkau terima aliran kesembuhan atas tubuhmu. Dan juga visa yang akan turun dari imigrasi, Tuhan sudah percepat semuanya dalam nama Yesus. Ibu Marta, dalam nama Yesus, engkau terima aliran kesembuhan atasmu di dalam nama Yesus. Untuk semua yang hadir, Ibu Sinta, untuk anak-anak Johan Sri James, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Elisata yang ada di kota Parepare, engkau juga terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk juga Ibu Lida Effendi, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Cinyo yang ada di Nganjuk, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk juga saat ini kami doakan dalam nama Yesus, Ibu Ratna Marlina, engkau terima kesembuhan atasmu di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, Ibu Joyce Putirai, engkau juga terima aliran kesembuhan atasmu, atas suamimu juga. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah malam ini. Kami doakan Tuhan, sekali lagi persiapan pernikahan Pak Darmawan Lim akan dilangsungkan tanggal 2 Desember. Tuhan sertai, Tuhan cukupi semuanya di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan gelisah, percaya saja Pak Darmawan. Jerih payahmu, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah menyediakan semua yang kebutuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Pulihkan kesehatannya, pulihkan keuangan ekonominya dalam nama Yesus. Untuk juga pekerjaan Pak Lukas, kami percaya Tuhan sudah siapkan buyer untuk membeli akan hotel yang ada di Tretes di dalam nama Yesus dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih, percaya semua yang menjadi kerinduan anak-anakmu malam ini, percaya Tuhan sudah mendengar doamu. Apa yang engkau lakukan bersama dengan Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi. Seperti ketika Petrus
Paulus melihat Yohanes, hatinya bersuka cita. Malam ini juga Tuhan memberikan engkau sukacita karena engkau ada dalam kebaktian-kebaktian. Engkau saling untuk menguatkan satu dengan yang lain dalam ibadah ini, kita saling melihat. Dan itu ada obat yang mujarab, itu obat dari sorga, sukacita dari Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit malam ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini, yang juga hadir pada besok pagi. Memberkati semua tim yang akan melayani besok pagi, Pak Yanto dan tim Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, tak lupa kami doakan juga Ibu Rosalin yang ada di Jerman, sembuhkan dia juga, dan Pak Bruri, Tuhan sembuhkan putrinya, Ibu Sandra, dalam nama Yesus. Cucu Ibu Nini Rawati, anak Dev, Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini Engkau sudah mendengar doa kami semua. Mari terima berkat ini Bapak Ibu. Ingat, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati semuanya ya. Selamat beristirahat. Bu Jajun, Bu Kesia, Pak Darmawan, Pak Lukas, Andi, Bu Lidiaka, Bu Beli, Terima kasih, Pak Sojo. ya, sama-sama Pak Darmawan, Pak Lubis. Berkat ya, Pak Fransanki. Ibu Eka, Ibu Yayu, Ya, sama-sama Pak Lubis. Salam buat keluarga di rumah ya. Amin. Semangat, semangat. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Pak Lukas. Salam buat Mama Nana dan adik Kesia ya. Terberkati Pak Darmawan, salam buat Ibu Hana ya. Bu Jajuk, salam buat Bu Nini. Pak Fransanki, salam buat Ibu. Sama-sama. Salam buat semua di rumah ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Amin.